Kepada yang terhormat, dosen pengampu ICT Literasi, Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMM, CDMS, CPOD, izin perkenalkan Bu, nama saya Bella Crescentia Sebayang dari kelas MJ 104. Sebelumnya saya mau minta maaf Bu, pada beberapa kesempatan VidCon sebelumnya saya belum dapat bisa bergabung dikarenakan saya sedang bekerja. Izin Bu, uh, terkait tugas kuliah UTS di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pemanfaatan aplikasi e-faktur sebagai kewajiban wajib pajak untuk wajib pajak kategori pengusaha kena pajak. Adapun yang melatar belakangi adanya aplikasi e-faktur itu sendiri, yang pertama, perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mendorong otoritas pajak dunia untuk memanfaatkan aplikasi untuk pengelolaan faktur pajak secara elektronik yang dinamakan dengan aplikasi e-faktur. Melalui aplikasi ini, administrasi perpajakan bagi pengusaha kena pajak akan semakin mudah dan praktis. Apa yang dimaksud dengan e-faktur? E-faktur adalah aplikasi untuk pembuatan faktur pajak atau bukti pungutan pajak pertambahan nilai secara elektronik sehingga pengusaha kena pajak dapat melaporkannya secara daring. Apa yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak? Pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya. Kategori yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak itu sendiri adalah pengusaha yang melakukan penyerahan objek pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sesuai kecuali untuk pengusaha kecil, yaitu kategorinya dengan omset di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Nah, apa saja kewajiban dari pengusaha kena pajak itu sendiri, yaitu memungut PPN dan PPNBM yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar, serta melaporkan perhitungan pajaknya ke dalam SPT masa PPN. Pada saat kapan saja dibuat faktur pajak sesuai yang pengertian dari pengusaha kena pajak itu sendiri, yaitu pada saat penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau barang kena pajak, jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, serta ekspor JKP. Ini ini adalah pengertian dari faktur pajak keluaran. Faktur pajak keluaran itu adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang kemudian akan direkam melalui aplikasi e-faktur desktop. Nah, seperti ini tampilan dari aplikasinya itu sendiri. Untuk pembuatan faktur itu nanti kita bisa login dulu di aplikasi e-faktur, lalu ke menu buka faktur, lalu masuk ke administrasi faktur. Setelah itu kita bisa rekam fakturnya, lalu isi detail dokumen transaksi, isi identitas lawan transaksi, input detail transaksi lainnya, baru input detail barang dan jasa. Setelah itu nanti kita tinggal upload faktur dan cetak faktur. Kapan batas waktu pelaporan upload e-faktur itu sendiri, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal e-faktur. Apa yang dimaksud dengan faktur pajak masukan? Dalam hal pengusaha kena pajak memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan melakukan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, impor barang kena pajak, maka PPN tersebut merupakan pajak masukan. Nah, untuk menginput pajak masukan itu sendiri sama seperti pajak keluaran, tapi ada beberapa tahapan yang berbeda. Mungkin kita bisa login dulu di e-faktur, lalu masuk ke menu faktur, lalu pajak masukan dan administrasi faktur. Setelah itu kita input detail transaksi, lalu otomatis nanti faktur pajak masukannya sudah otomatis terbit. Oke, sekarang saya akan membahas kelebihan dan kekurangan serta saran aplikasi. Yang pertama,
kelebihannya itu yang pastinya lebih banyak. Ya, salah satunya itu mempermudah validasi pajak keluaran dan pajak masukan bagi wajib pajak. Dengan adanya e-faktur ini, nah, bagi pengusaha kena pajak akan lebih mudah ke depannya untuk memvalidasi apa-apa saja faktur apa-apa saja jenis pajak keluaran dan pajak masukan yang keluar dari transaksi yang dilakukannya. Terus yang kedua, yang pastinya adanya kenyamanan dan kemudahan dalam urusan pajak bagi PKP. Nah, dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh PKP, otomatis dalam pembuatan fakturnya akan lebih mudah karena berbasis online dan bisa diakses secara mobile. Terus yang ketiga, penanggulangi dan mencegah penggunaan faktur pajak fiktif. Dalam e-faktur terdapat berbagai sistem pengamanan. Nah, sistem pengamanan ini sudah dirancang dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri untuk menanggulangi adanya penerbitan faktur pajak fiktif. Apa-apa saja sistem pengamanan yang sudah dilakukan, yaitu salah satunya seperti adanya sistem tanda tangan berbasis elektronik, terus adanya QR code di setiap cetakan faktur, dan di setiap e-faktur yang dibuat oleh pengusaha kena pajak akan terintegrasi secara otomatis antara pajak keluaran dan pajak masukan dari masing-masing pengusaha kena pajak yang bertransaksi. Jadi, contohnya jika saya sebagai pengusaha kena pajak, saya ada transaksi, maka akan otomatis terintegrasi pajak keluaran dan pajak masukan atas transaksi yang sudah saya lakukan, begitu juga pajak masukan dan pajak keluaran atas transaksi yang sudah dilakukan oleh lawan transaksi saya. Kekurangannya paling di uh, kendala geografis Indonesia di mana akan terjadi perbedaan pembangunan dan fasilitas sistem elektronik ataupun internet. Mungkin lebih ke kita harus memastikan jaringan internet kita sudah stabil dan aktif ketika kita menggunakan aplikasi e-faktur. Saran aplikasi, mungkin di beberapa fitur aplikasi ada dapat diakses secara offline. Contohnya dalam melihat profil atau seperti apa. Nah, saran saya untuk aplikasi mungkin ada beberapa fitur yang bisa diakses secara offline. Dalam membuat bahan presentasi ini, saya mengambil dari tiga sumber. Yang pertama dari klikpajak.go.id, yang kedua dari ortex.org, dan yang terakhir itu dari website resminya Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Mungkin sekian presentasi dari pemanfaatan aplikasi e-faktur bagi pengusaha kena pajak yang dapat saya sampaikan, Bu. Sekali lagi, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang.